Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mata kuliah rangkaian elektronika terkait operasional amplifier. Ini soal 1, inverting amplifier. Jadi inverting amplifier adalah penguat sinyal berbasis op-amp yang berfungsi untuk memperkuat tegangan input sekaligus membalikan fasanya sebesar 180 derajat. Jadi kalau Vin di sini positif, Vout-nya negatif. Begitupun sebaliknya. Di sini untuk inverting amplifier, sinyal input masuk ke pin negatif dari op-amp. Di sini ada soal, hitung tegangan keluaran atau Vout dan penguatan tegangan untuk rangkaian di mana Vin 2 volt, Rin 10 kilo dan Rf 50 kilo. Di sini untuk inverting, kita pakai rumus penguatan yaitu min Rf per Rin. Kita masukkan Rf dan Rin-nya 50 kilo dibagi 10 kilo. Maka di sini penguatan inverting amplifiernya adalah min 5. Kemudian untuk mencari Vout, tinggal kita kalikan penguatan dikali tegangan input. Di sini min 5 dikali 2 volt, maka di sini Vout-nya adalah min 10 volt. Kemudian ada soal kedua, non-inverting amplifier, yaitu rangkaian penguat berbasis op-amp di mana sinyal input dimasukkan ke pin positif. Kemudian fase output di sini akan sama dengan input. Di sini tentukan Vout untuk rangkaian di mana Vin sama dengan 1,5 volt, Rg resistor ke groundnya 4 kilo ohm dan Rf 12 kilo ohm. Di sini untuk non-inverting, rumus penguatannya adalah 1 ditambah Rf per Rg. Di sini berarti 1 ditambah 12 kilo ohm dibagi 4 kilo ohm. Jadi penguatannya adalah 4. Kemudian Vout-nya penguatan dikali tegangan input. 4 dikali 1,5 volt. Vout-nya adalah 6 volt. Kemudian soal 3, voltage follower. Jadi voltage follower atau buffer adalah rangkaian penguat di mana tegangan keluarannya sama persis dengan tegangan masukannya, yang berarti penguatannya sama dengan 1. Di sini terdapat sumber sinyal Vs sebesar 5 volt dan hambatan internal Rs 47 kilo ohm yang dihubungkan ke beban atau RL 1 kilo ohm. Sini hitung tegangan beban VL tanpa buffer dan hitung tegangan beban VL setelah terdapat voltage follower op-amp ideal di antara sumber dan beban. Di sini ada dua kondisi, yaitu direct connection tanpa buffer dan ini yang menggunakan buffer atau voltage follower. Di sini kita hitung dulu yang tanpa menggunakan op-amp. Jadi untuk menghitung tegangan pada beban ini, kita bisa gunakan rumus pembagi tegangan yang biasa, yaitu Vs dikali RL per Rs tambah RL. Jadi 5 volt dikali 1 kilo ohm dibagi 47 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm, maka 5 dikali 1 per 48 akan menghasilkan tegangan di beban ini adalah 0,1042 volt. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu dengan menggunakan op-amp. Nah, seperti yang kita tahu bahwa impedansi input pada op-amp yang ideal adalah mendekati tak hingga. Karena impedansi input di sini mendekati tak hingga, maka tidak ada arus yang mengalir ke Rs ini. Sehingga tegangan Vs ini langsung ke V plus pada op-amp. Nah, karena dia langsung, maka tegangan V plus pada op-amp ini akan sama dengan tegangan Vs di sini. Nah, kemudian yang kita tahu juga, impedansi output pada op-amp ideal adalah sama dengan 0.
Nah, karena impedansi output sama dengan 0 dan I plus tadi sama dengan 5, maka tegangan output pada op-amp ini akan sama dengan tegangan V plus tadi, yang dimana V plus tadi sama dengan Vs. Maka V out op-amp akan sama dengan Vs ini, yaitu 5 volt. Sehingga tegangan VL pada RL ini akan sama dengan tegangan V out pada op-amp, yaitu 5 volt. Kemudian soal keempat, summing amplifier. Summing amplifier adalah rangkaian berbasis op-amp yang berfungsi menjumlahkan dua atau lebih tegangan input dan menghasilkan satu tegangan output. Di sini hitung V out dengan diketahui V1 di sini 1 volt, kemudian V2 2 volt, R1 5 kilo ohm, R2 10 kilo ohm, dan RF 20 kilo ohm. Di sini untuk summing amplifier kita gunakan V out sama dengan min RF dikali V1 per R1 ditambah V2 per R2. Kalau ada tegangan ketiga atau lebih, maka tinggal ditambah V3 per R3 dan seterusnya. Di sini kita tinggal masukkan RF min 20 k ohm, V1, R1, V2, R2. Kemudian kita akan mendapatkan V out-nya adalah min 20 dikali 0,4, yaitu min 8 volt. Kemudian soal kelima yaitu differential amplifier, yaitu rangkaian untuk memperkuat perbedaan tegangan dari dua sinyal input. Di sini ada sinyal input V1 3 volt dan V2 5 volt. Kemudian resistornya ada R1 10 k ohm, R2 10 k ohm, RF 10 k ohm, dan R3 10 k ohm. Nah, untuk diferensial amplifier yang seimbang, di mana RF per R1 sama dengan R3 per R2, maka kita gunakan V out sama dengan RF per R1 dikali V2 min V1. Jadi di sini 10 k ohm dibagi 10 k ohm dikali 5 volt min 3 volt. Maka di sini V out-nya adalah 2 volt. Kemudian soal 6 yaitu integrator. Jadi integrator di sini adalah rangkaian yang menghasilkan tegangan output yang sebanding dengan hasil integral dari tegangan input terhadap waktu. Di sini suatu rangkaian integrator inverting ideal dibangun dengan resistor R 50 kilo ohm dan kapasitor C 2 mikrofarad. Tegangan DC konstan Vin 1,5 volt diterapkan pada input pada T sama dengan 0. Dengan asumsi kapasitor awalnya tidak bermuatan, yaitu V out pada T0 adalah 0 volt. Hitung tegangan output V out setelah 200 milisecond. Di sini untuk menghitung V out pada integrator, kita gunakan min 1 per RC integral 0 sampai T Vin tau d tau ditambah V out 0. Kita hitung dulu untuk RC-nya, yaitu nilai resistor dikali dengan nilai kapasitor. Nilai resistor di sini 50.000 ohm, 50 kali 10 pangkat 3 ohm dikali nilai kapasitor 2 mikrofarad, berarti 2 dikali 10 pangkat min 6 farad. Di sini kita dapatkan nilainya adalah 100 kali 10 pangkat 3 second min 3 second, jadi 0,1 second. Kemudian dari rumus V out T yang ini, karena Vin kita DC, yang dimana tegangannya adalah konstan karena DC, sehingga kita sederhanakan rumus V out T yang ada integral seperti ini menjadi seperti ini. Kenapa kita bisa sederhanakan?
karena tegangan inputnya ini konstan, jadi tidak ada perubahan, sehingga Vout-nya adalah min 1/RC dikali Vin kali T. Jadi di sini Vout. Nah, untuk T-nya kan ini hitung tegangan setelah 200 milisecond. 200 milisecond yaitu 0,2 second. Jadi min 1/RC-nya 0,1 dikali 1,5 Vin-nya dikali T-nya 0,2. Jadi min 10 dikali 0,3, kita dapatkan Vout setelah 200 milisecond adalah min 3 volt. Kemudian ada soal 7 yaitu diferensiator. Jadi untuk integrator dan diferensiator ini, jika integrator kan resistor dulu, terus di sini kapasitor. Kalau diferensiator ini dibalik, jadi kapasitor dulu di sini, baru resistor. Nah, di sini suatu rangkaian diferensiator ideal yang menggunakan op-amp dengan resistor umpan balik atau feedback 10 kilo ohm dan kapasitor input 0,1 mikrofarad jika sinyal input berupa gelombang segitiga yang menghasilkan ram linear, yaitu Vin T sama dengan 500 T volt per second. Tentukan tegangan output yang dihasilkan. Nah, jadi untuk Vout pada diferensiator bisa kita cari dengan min RF C dVin per dt. Nah, kita pertama-tama hitung dulu RFC-nya dengan mengalihkan resistor feedback yaitu 10 kilo ohm dikalikan dengan kapasitor yaitu 0,1 mikrofarad. Kita dapatkan RFC-nya adalah 10⁻⁻³ second. Kemudian kita hitung turunan dari tegangan inputnya. Di sini tegangan inputnya 500 T, kita turunkan sehingga hasilnya adalah 500 volt per second. Kemudian di sini karena kita sudah menghitung RFC dan turunan Vin-nya, kita tinggal masukkan ke Vout yang tadi. Jadi Vout sama dengan min 10⁻⁻³ second dikali 500 volt per second. Maka di sini Vout-nya adalah min 0,5 volt. Kemudian soal ke-8 yaitu komparator. Jadi komparator adalah rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding dua tegangan input. Di sini ada tegangan masukan Vin dan tegangan referensi Vref yang akan menghasilkan output berupa high atau low. Jadi berupa dua kondisi. Di sini rangkaian komparator diberi daya oleh catu daya ganda yaitu plus 12 volt dan min 12 volt. Tegangan referensi Vref yaitu 3 volt diterapkan pada input inverting yang min, dan sinyal Vin T sama dengan 5 sin omega T volt diterapkan pada input non-inverting yang plus. Tentukan keadaan output Vout ketika Vin sama dengan 4 volt dan Vin sama dengan 2 volt. Asumsikan tegangan saturasi mencakup seluruh rentang catu daya. Nah, jadi Vout yang di sini itu ada dua kondisi, yaitu plus V saturasi jika V plus yang ini Vin lebih besar dari V min. V min yaitu Vref, dan min V saturasi jika V plus atau Vin nya kurang dari V min atau Vref. Di sini kita cari yang ketika Vin sama dengan 4 volt. Nah, di sini karena Vin 4 volt, maka Vin di sini akan lebih besar dari Vref yang 3 volt. Sehingga di sini V plus akan lebih besar dari V min. Sehingga Vout yang dihasilkan adalah plus V saturasi, yang dimana V saturasi adalah 12 volt.
sehingga Vout-nya adalah plus 12 volt. Kemudian untuk kondisi jika Vin-nya sama dengan 2 volt, di sini 2 volt adalah lebih kecil dari Vref-nya yaitu 3 volt, sehingga di sini V plus-nya lebih kecil dari Vmin. Karena V plus lebih kecil dari Vmin, akan Vout-nya adalah min V saturasi yaitu min 12 volt. Kemudian soal 9 yaitu gain bandwidth product. Jadi gain bandwidth product adalah sebuah ukuran kualitas untuk penguat seperti op-amp yang dihitung dengan mengalihkan penguatan atau gain dengan bandwidth pada frekuensi tertentu. Di sini sebuah op-amp memiliki frekuensi penguatan satuan atau frekuensi transisi Ft sama dengan 1,2 MHz. Jika Anda ingin merancang non-inverting amplifier dengan menggunakan RF sama dengan 39 kilo dan R1 sama dengan 1 kilo, hitung penguatan atau ACL dan hitung bandwidth yang dihasilkan dari penguat. Yang pertama kita hitung penguatan terlebih dahulu. Karena di sini non-inverting, kita gunakan penguatan yang 1 ditambah RF per R1. Di sini kita masukkan nilainya sehingga nilai penguatannya adalah 40. Kemudian setelah itu di sini untuk frekuensi penguatan satuan sama dengan penguatan dikali dengan bandwidth. Nah, ini tuh rumus dari gain bandwidth produknya itu sendiri yang tadi. Penguatan dikali bandwidth pada frekuensi tertentu. Nah, karena kita ingin mencari bandwidth, maka kita pindah ruaskan yang penguatan ini ke sini, sehingga bandwidth adalah frekuensi penguatan satuan dibagi dengan penguatan. Nah, kita tinggal masukkan frekuensi penguatan satuannya 1,2 dikali 10 pangkat 6 Hz per penguatannya 40. Maka bandwidth yang didapatkan adalah 30.000 Hz atau 30 kHz. Kemudian soal 10 yaitu active low pass filter. Active low pass filter adalah rangkaian penyaring sinyal elektronik yang meloloskan frekuensi rendah yaitu di bawah frekuensi cutoff dan meredam frekuensi tinggi. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Ada resistor R, terus kapasitor masuk ke input plus pada op-amp. Kemudian ada R1 yang masuk ke input min pada op-amp. Nah, di sini perancanglah filter low pass aktif non inverting dengan frekuensi cutoff FC sama dengan 1 kHz dan penguatan tegangan AV sama dengan 2. Asumsikan kapasitor input C adalah 15,9 nanofarad. Tentukan nilai resistor yang dibutuhkan untuk R, yang ini resistor filternya, dan resistor feedbacknya, yaitu di sini R1 dan RF. Di sini kita hitung dulu frekuensi cutoff-nya, yaitu 1/2 PRC. Nah, karena kita ingin mencari nilai R, maka kita bisa ubah persamaannya menjadi R sama dengan 1/2 pi FC kali C. Nah, kemudian kita masukkan nilai FC dan C-nya. FC-nya kan 1000 Hz. C-nya 15,9 kali 10⁹ farad. Kemudian didapatkan R yang dibutuhkan, resistor filter yang dibutuhkan adalah 10.000 10 ohm. Kita bulatkan menjadi 10 kilo ohm. Kemudian untuk di sini karena non inverting, kita gunakan rumus penguatan sama dengan 1 ditambah RF per R1. Nah, di sini karena kita ingin mencari RF dan R1, kita masukkan nilai penguatannya 2 sama dengan 1 ditambah RF per R1.
karena kita ingin mencari RF per R1, sini kita pindah ruaskan satunya ke sini. Jadi 2 kurang 1, 1 sama dengan RF per R1. Nah, yang berarti RF sama dengan R1. Yang dimana di sini berapapun nilai RF harus sama dengan R1, begitupun sebaliknya. Jadi untuk menghasilkan penguatan tegangan sebesar 2, nilai RF itu harus sama dengan R1. Kemudian soal 11 yaitu active band pass filter. Jadi band pass filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk meloloskan sinyal dengan rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi yang berada di luar rentang tersebut. Di sini soalnya filter band pass dibangun dengan menggabungkan filter high pass dan filter low pass. Frekuensi cutoff bawahnya adalah FL sama dengan 200 Hz dan frekuensi cutoff atasnya adalah FH sama dengan 2,5 kHz. Hitung frekuensi tengah FR dan faktor kualitas Q dari filter tersebut. Di sini untuk menghitung frekuensi tengah, kita gunakan akar frekuensi bawah dikali frekuensi atas. Jadi sama dengan akar 200 Hz dikali 2500 Hz. Maka diperoleh akar 500.000 Hz sama dengan 707,11 Hz. Itu untuk frekuensi tengahnya. Kemudian kita hitung dulu bandwidth-nya. Untuk menghitung bandwidth yaitu frekuensi atas dikurang frekuensi cutoff bawah. Jadi 2500 Hz dikurang 200 Hz yaitu 2300 Hz untuk bandwidth. Karena sudah kita cari frekuensi tengah dan bandwidth, kita bisa menghitung faktor kualitas atau Q, yaitu frekuensi tengah dibagi dengan bandwidth, yaitu 707,11 Hz dibagi 2300 Hz, yaitu 0,307. Kemudian soal 12 yaitu Wien Bridge Oscillator. Jadi Wien Bridge Oscillator adalah rangkaian osilator yang digunakan untuk membangkitkan suatu gelombang sinusoidal. Jadi diberikan sebuah Wien Bridge Oscillator dengan komponen berikut. Ada R 15 kΩ, C 4,7 nanofarad, RI 12 kΩ, dan RF 27 kΩ. Hitung frekuensi osilasi teoritis dan tentukan apakah rangkaian tersebut akan berhasil mempertahankan osilasi. Di sini kita hitung frekuensi osilasinya terlebih dahulu, yaitu 1/2 PRC. Sini kita masukkan 1/2 pi, R-nya dan C-nya. R-nya 15.000, C-nya 4,7 nanofarad. Kemudian didapatkan frekuensi osilasinya adalah 2257,52 Hz. Kemudian di sini kita hitung dulu berapa penguatannya. Di sini penguatan yaitu 1 ditambah RF per RI. Maka di sini penguatannya adalah 1 ditambah 2,25 yaitu 3,25. Kemudian untuk kita bisa menentukan apakah rangkaian berhasil mempertahankan osilasi, kita harus cek dulu suatu kriteria yang bernama kriteria Barkhausen. Di kriteria Barkhausen di sini yaitu penguatan loop L sama dengan AB lebih besar sama dengan 1. Jadi untuk AB ini, nilai AB ini harus lebih besar sama dengan 1 untuk mempertahankan osilasi. Nah, di sini karena umpan balik atau B sama dengan 1/3, maka di sini A-nya atau AV-nya ini
harus lebih besar sama dengan 3 untuk menghasilkan nilai AB yang lebih besar sama dengan 1. Nah, karena kita dapatkan AV yang ini 3,25, yang dimana lebih besar dari 3, maka di sini 3,25 lebih besar dari 3, sehingga rangkaian ini berhasil mempertahankan osilasinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.